sebentar. Izin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Bowo. Saya mahasiswa dari Universitas Tribungan Tinggadewi, jurusan Administrasi Publik. Saat ini saya sedang menyusun skripsi dengan judul penelitian pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu tahun 2005. Untuk melengkapi data penelitian saya memerlukan informasi dari pihak pemerintah desa, dan saya sangat berharap Bapak bersedia dari menjadi narasumber. Apakah saya diperbolehkan untuk menulis wawancara? Iya, boleh. Baik, Pak. Pertanyaan pertama itu Pak, bagaimana komunikasi dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu? Dari desa ke RT maksudnya, Ya, ke masyarakat ke masyarakat. ya, Ya tentunya kan setiap ada program kerja apapun RPJM itu kan atau apa kan dimusyawarahkan. Tentu kan nggak mungkin semua warga mereka kan nggak mungkin datang diajak masyarakat. Akhirnya kan perwakilan dari RT, RW dan kelompok masyarakat yang diajak. pertanyaan kedua itu Pak, sumber daya. Pada di sini ada 5 poin yang saya ambil. Poin pertama itu bagaimana sumber daya keuangan dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji? Maksudnya gimana? Bagaimana sumber daya keuangan? Apa asalnya, sumbernya atau asalnya itu gimana? Sumber itu ke penghasilan ke macam dari desa itu. Yang desanya. Ya, Ya kan ada PADES, pendapat nasi desa, terus ada dana desa juga, nggak tahu yang 2026 ada atau enggak ada. yang kedua itu bagaimana sumber daya manusia dalam pelaksanaan rencana kerja? Yang jelas gimana? Bagaimana sumber daya manusia dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa? Enggak, yang jelas seperti apa? Kayak apa? Kayak macam sumber daya pelaksanaan itu kayak macam dukungan begitu dari masyarakat. Oh, yang tentu kan nanti apa? Semua pengen kan melibatkan masyarakat juga kan. Tentunya kan ya lewat sebelumnya kan musyawarah dulu yang diwakili tadi ada RT RW tokoh masyarakat seperti itu. Kan nggak mungkin kalau kita ada pembangunan nggak melibatkan masyarakat kan nggak mungkin. Jadi bagaimana sumber daya infrastruktur dalam pelaksanaan rencana kerja? Kalau infrastruktur itu yang saya tahu ya di Desa Bumiaji, terus khususnya di lingkungan saya ya, itu hampir semuanya sudah siap lah untuk apapun program kerja dari pemerintah desa pembangunan sudah siap semua. Bagaimana komunikasi ketersediaan sumber daya manusia? Bagaimana informasi ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan rencana kerja? Ya tadi kan kalau di sini itu informasi terbuka, ya kan semua bisa tahu kan. Sini kan misalnya ada apapun kan mesti dimusyawarahkan, ya dan tokoh masyarakat atau RT RW dan lain-lain itu kan diundang lembaga desa. Nah itu nanti kan informasi kan disampaikan melalui perwakilan-perwakilan tersebut. Terus ada lagi kan di sini tuh ada kelompok tani, ada jamaah tahlil, itu salah satu untuk menyampaikan informasi dari desa ke masyarakat salah satunya lewat itu. Karena kan ada jamaah tahlil kan rutin tiap minggu kan ada perkumpulan itu. Biasanya pengumuman itu informasi disampaikan lewat jamaah tahlil. Ya kan rutin ada jamaah tahlil, ada jamaah tahlil bapak-bapak, ibu-ibu juga ada. Jadi lebih cepat lah. Ya tentunya kan yang ada lagi kalau sekarang kan misalnya grup WA seperti itu kan lebih cepat lah. Cepat mendapat informasinya. Pertanyaan yang berikutnya Pak, teknologi apa yang digunakan pemerintah desa dalam mengatur, manfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya dalam pelaksanaan rencana kerja? Gimana? Teknologi apa yang digunakan pemerintah desa dalam mengatur, manfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya dalam pelaksanaan rencana kerja? Kalau yang saya tahu itu misalnya kayak teknologi informasi kan ada KIM juga, kelompok informasi masyarakat. Jadi segala informasi kegiatan yang di desa itu salah satunya kayak ada
akun media sosial, terus ada YouTube dan seperti itulah sekarang gitu. Baik, Pak, selanjutnya pertanyaan berikutnya, Pak. Bagaimana sikap masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa Bima, Pak? Kalau masyarakat sih tentunya terus saya selalu mendukung lah apa program kerja, terus rencana pembangunan, kan nanti manfaatnya kembali ke masyarakat juga tentunya. Oke, Pak. Bagaimana struktur birokrasi? Apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsi aparatur desa berdasarkan keilmuan di dalam pelaksanaan rencana kerja? Setahu saya sudah ada lembaga-lembaga itu yang saya tahu sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Mungkin pertanyaan dari awal mungkin saya tanya sedikit, Pak. Apa saja faktor pendukung yang biasa muncul sehingga masyarakat kurang terlibat dalam pelaksanaan rencana kerja? Gimana? Apa saja faktor pendukung yang biasa muncul sehingga masyarakat kurang terlibat dalam pelaksanaan rencana kerja? Kalau saya rasa kalau program kerja itu semua masyarakat dilibatkan, kan termasuk kita sebagai RT ya, kan menampung unek-uneknya dari masyarakat. Misalnya kan kita ada perkumpulan tadi jamaah tahlil, kan itu kan kita nggak cuma kegiatan itu aja, kan nanti mesti ada ngobrol apa yang disampaikan, apa yang ini mesti nanti setelah disampaikan nanti baru kita sampaikan ke pemerintah desa. Kira-kira apa saja faktor penghambat yang biasa muncul sehingga masyarakat kurang terlibat dalam pelaksanaan rencana kerja? Kalau penghambat cuma saya kira kurangnya komunikasi aja. Kan ada, tadi kan saya sebutkan misalnya ada perkumpulan masyarakat. Kan itu kan nggak semua, misalnya ada 100 warga ya. Kan nggak semua 100 itu ikut ya. Nah kadang itu informasi dari misalnya 100 yang ikut 95 atau 90 lah katakan. Nah yang 5 ini kurang dapat info dari yang 90 tadi. Makanya kan kadang ada perkumpulan kita sampaikan informasi ini. Nah informasi ini kita sampai juga, nanti yang nggak ikut perkumpulan tolong dikasih tahu atau informasi disampaikan. Ternyata kan kadang atau lupa atau faktor apalah, ini informasi nggak tersampaikan. Mungkin pertanyaan saya sekian saja, Pak. Terima kasih banyak sudah membantu. Mungkin kalau ada data yang bisa kurang bisa tanya Bapak lagi. Terima kasih banyak ya, Pak. Ini siapa dibuka ya?